kabarnya teman-teman? Malam minggu kalian ngapain? Kita lanjut cerita lagi ya. Ini si hitam. Ini selama karantina wajahnya tuh dekil. Main layangan coba. Enggak mau main. Anak perempuan main layangan. Enggak main. Oke, diam ya. Jadi ini masih lanjutan ya, lanjutan kisah-kisah lucu waktu saya jadi humas gitu. Kenapa saya ceritakan? Karena banyak lucu-lucunya gitu yang kalau diingat-ingat itu lucu, apa ya, bikin kita itu aduh kok bisa ya kejadian kayak gitu. Nah, ini cerita ketiga, ini sama, ini yang peserta magang juga. Jadi waktu itu kami nerima peserta magang dari Nusa Tenggara Barat ya. Bapak ini udah agak tua sih, udah 50-an lah ya waktu itu. Terus dia itu magang selama sebulan ya. Kami naruh dia di asrama mahasiswa UI selama sebulan itu gitu. Minggu pertama sampai minggu ketiga itu berjalan lancar gitu, walaupun dia suka ada keluhan. Emang katanya suka ada sakit perut, dan keluhan yang paling utamanya tahu nggak, itu kangen sama istrinya gitu. Aduh, pokoknya orangnya rada gimana gitu deh ya. Nah, pas memasuki minggu keempat dia sakit, dan sakitnya itu serius gitu. Jadi kalau dia sakit, dia biasanya SMS, zaman itu masih SMS ya, SMS supirnya bos saya. Lalu supir biasanya ngasih tahu ke saya sebagai penanggung jawab peserta magang kan, dia bilang dia sakit demam gitu. Oh ya udah, minum obat apalah gitu. Nah, karena dia serama disuruh ke klinik gitu kan, pergi gitu. Tapi kok demamnya sampai 2 hari. Kebetulan tuh hari Jumat kalau nggak salah dia demam deh. Jadi pulang dari magang, dari perpus, dia demam. Tapi hari Minggu kok, hampir Sabtu kok makin tinggi katanya. Nah, mereka waktu itu yang magang ini ada 2 orang dari institusi yang sama. Jadi ada temennya sebetulnya gitu. Cuman namanya yang dari daerah ya, tinggal di Jakarta ya, di Depok selama sebulan kan sakit kan, ada worry-worrynya juga lah gitu. Nah, akhirnya sampai hari Minggu demamnya katanya makin tinggi. Jadi terpaksa waktu itu hari Minggu gitu kami bawa dia ke rumah sakit Bunda yang di Margonda itu. Waktu itu rumah sakit Bunda ini baru dibuka loh, baru beroperasi gitu. Nah, di sana diperiksa, ternyata usus buntunya nyaris pecah, hampir pecah, dan harus segera dioperasi. Aduh, itu pokoknya tuh bingung banget deh ya. Beliau itu kan dalam kondisi apa ya, istilahnya itu dalam perjalanan, dalam tugas luar, terus sakit gitu. Nah, akhirnya udah bos saya bilang udah kita urusin dulu gitu. Jadi akhirnya dia dioperasi pada saat itu, di malam itu mau nggak mau kan dioperasi. Besoknya itu udah dioperasi, hari Seninnya itu. Kami terpaksa lapor ke rektor, lapor ke waret, karena ternyata ini, jadi saya juga baru tahu juga nih, ada kayak undang-undangnya juga, ada peraturan PNS, peraturan pemerintah, kalau dia sakit, seseorang itu sakit dalam perjalanan dinas, itu jadi beban institusi yang itu, beban institusi lah, antara yang ngirim atau yang ketempatan gitu. Nah, waktu itu UI langsung bilang akan menanggung semuanya gitu loh. Kebetulan ada prof dari UI yang juga praktek di rumah sakit itu, dari FKM ya, FKM apa FK ya, FKM gitu. Jadi beliau langsung turun tangan waktu itu, kami datang ke rumah sakit gitu. Akhirnya pokoknya dia dioperasi lah. Nah, yang lucu kan sebelum operasi kan harus ada tanda tangan tuh, persetujuan dari pihak keluarga kan.
ditanya tuh dokternya tuh, nih istrinya mana gitu kan. Nah kami kan, duh istrinya mana gitu. Akhirnya bos saya sama saya maju, kami tanda tangan lah gitu, kami keluarganya gitu. Ya, kami jelasin ke dokternya bahwa kondisinya dia dalam perjalanan dinas gitu. Oh ya udah, akhirnya berakhir lah gitu kan. Pulang dari rumah sakit, nah ini masalah. Pulang dari rumah sakit dia kan nggak mungkin kembali ke asrama karena namanya habis operasi, harus ada yang ngerawat kan gitu. Akhirnya kami carilah rumah petak di daerah Margonda itu, di belakang tuh daerah Pertamina tuh, dicari rumah petak di situ supaya dia bisa tinggal di situ. Problemnya siapa yang mau ngerawat gitu loh, namanya habis operasi kan, makanannya belum bisa yang keras-keras gitu, masih harus bikin bubur gitu. Ke yang punya rumah petak kami kasih tahu kondisinya. Temannya juga kan bapak-bapak kan nggak, kurang ngerti juga. Akhirnya diputuskan memanggil istrinya dari Nusa Tenggara Barat, supaya datang untuk ngurus dia minimal sampai seminggu lah, sampai dia pulih dulu baru bisa balik lagi kan gitu. Nah si istri mau berangkat lah ke sini, itu dibiayain semua loh sama UI, itu dibiayain semua sama UI, sama institusinya sebagian deh. Masalah lagi muncul, si istri ini belum pernah naik pesawat, jadi dia nggak mau kan, takut gitu loh. Nah yang bisa menemani hanya ada saudaranya yang udah pernah lah naik pesawat, udah ngerti lah cara naik pesawat. Tapi saudaranya ini, tapi si ibu ini nggak mau juga bareng sama saudaranya ini karena laki-laki bukan muhrimnya. Aduh pusing deh pokoknya. Akhirnya dibawalah sekalian sama istri si bapak ini juga, jadinya datang orang itu 3 gitu. Itu semua jadi pokoknya biaya itu membengkak banget lah gitu. Nah untuk kos-kosannya itu juga kami beli tikar, beli termos, beli kompor segala macam ya gitu, baru akhirnya diberesin lah itu. Sepanjang kami punya tamu ya, yang lain tuh ya adalah masalah-masalah, ada yang kangen keluarga, ada yang nangis, ada yang udah nggak sabar pengen pulang, macam-macam ya. Tapi yang ini memang aduh benar-benar deh, itu luar biasa. Dan setelah dia akhirnya datang istrinya, datang saudaranya, ya udah mereka tinggal di situ di rumah petak itu. Kemudian nah si bapak ini emang bandel juga, belum 2 hari keluar dari rumah sakit, bayangin habis operasi usus buntu ya, makan yang keras-keras kan belum bisa, dia minum jamu, Bo. Jadi kan suka ada pagi-pagi, emang dia katanya doyan jamu, tukang jamu lewat lah gitu, dia minum jamu, lalu minum kopi. Terus itu jahitan belum kering, dia udah maksa pengen jalan ke Monas. Astaga, ampun deh. Aduh, rasanya tuh gregetan, tapi ya tamu gitu kan. Akhirnya hari ketiga dia panas tinggi lagi. Oh, kalau itu bener deh ya, rasanya pengen nggak mau ngurusin gitu ya, tapi ya tanggung jawab gitu. Untung akhirnya setelah dia panas tinggi lagi, udahlah dinasehatin melalui istrinya, kalau mau pulang harus ikut aturan dokter, tapi kalau enggak bisa akan lama di sini gitu kan. Akhirnya setelah 3 hari lagi setelah itu mulai dia agak mendingan, dan akhirnya mereka pulanglah dia ke kampungnya, ke Nusa Tenggara Barat gitu. Nah kejadian ini waktu itu buat ya institusinya juga berterima kasih sekali ke UI, lembaga yang ngirim gitu. Dan baru kami tahu bahwa ternyata memang si bapak ini udah lama menderita usus buntu ini, dan sudah lama
Katanya 4 tahun sebelumnya malah itu sudah diharuskan operasi, tapi dia nggak mau. Jadi emang dia takut banget sama dokter, katanya takut banget sama rumah sakit gitu. Dan ya rezekinya dia rezeki ya, boleh dibilang rezeki, dia dioperasi pas tugas luar gitu. Jadi bebannya, tanggung jawabnya semuanya tanggung jawab institusi gitu. Jadi ada juga manfaatnya juga buat dia. Nah, dari situlah pengalaman itu, waktu itu akhirnya kami buat syarat kalau mau ingin magang di tempat kita harus ada surat keterangan sehat bahwa dia sehat, tidak menderita penyakit yang sewaktu-waktu bisa kejadian kayak itu tadi gitu. Nah itu teman-teman, salah satu pengalaman yang sangat berkesan ngurusin pustakawan yang magang. Dan tapi memang beliau sangat berterima kasih sekali sih ke kami. Kami pernah setelah itu kami ada kesempatan ke Nusa Tenggara Barat, itu benar-benar kita itu dijamu, disambut dengan sangat luar biasa karena mereka sangat berterima kasih gitu. Jadi ya gak ada salahnya juga melayani orang dengan setulus hati gitu. Nah itu cerita saya malam ini untuk mengisi malam minggu kalian semua ya. Nah, sekarang hari apaan sih? Sabtu malam. Nantikan cerita-cerita berikutnya di channel ini, di channel saya, Books, Coffee and Yoga. Oke, channelnya Pustakawan Clara Naibaho. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment sebanyak-banyaknya. Seharusnya share sebanyak-banyaknya, Iya. bukan komen. Saling subscribe kenapa sih? Pada pelit-pelit amat ya, nggak ada ruginya. Coba ya, pustakawan di Indonesia ada berapa ribu? Kalau semuanya bikin YouTube, terus saling subscribe, saling nonton, udah kaya kita. Berbagi ilmunya juga nggak ada ruginya. Gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu. Selamat malam, salam sehat. Jangan lupa, tidak ada berbagi yang tidak bermanfaat. See you. Bye.